warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru SD Pamularang, utamanya guru kelas 1, 2, kelas 4, 5 kaitannya dengan Kumer. Alhamdulillahirrahmanirrahim, hari ini kita bisa melaksanakan PMO level sekolah yang kita laksanakan setiap 2 bulan sekali. Alhamdulillah, untuk bulan April ini kita mulai PMO lagi, di mana kita akan mengetahui, kami kepala sekolah akan mengetahui sejauh mana dari implementasi kurikulum merdeka yang ada di kelas masing-masing, utamanya yang kemarin kita melaksanakan PMO sebelumnya. Karena ini masih berkelanjutan, maka kita pantau untuk perkembangannya. Perlu saya sampaikan di sini bahwa topik permasalahannya adalah manajemen dan pengembangan sekolah. Kemudian subtopiknya adalah strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Nah, kemarin sudah kita bahas apa yang akan kita lakukan, apa yang sudah menjadi program pembinaan di kelas masing-masing, itu sudah kita tentukan. Dan sekarang Bapak Ibu, kami ingin meminta laporan dari masing-masing guru kelas terkait dengan strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Untuk itu kami mohon dari kelas 1, nanti habis itu kelas 2, kelas 4 dan kelas 5 ya. Atau kita balik monggo ya. Kita mulai saja untuk penyampaian dari kelas 1. Monggo kami persilahkan. Untuk waktu yang diberikan kepada saya dari kelas 1A, ini nanti sudah gabungan dengan 1B, Bunda. Seperti program yang kemarin, PMO kemarin, kelas 1A itu mempunyai program 1 kata 1 hari. Dan sekarang itu sudah berjalan, beberapa kata sudah diberikan kepada anak. Terus yang kedua, membaca dongeng di awal pembelajaran. Jadi sebelum anak-anak mulai belajar itu membaca dongeng. Itu kadang saya gurunya, kadang juga gantian dengan anaknya. Terus untuk yang kemampuan membaca anak, untuk kelas 1A itu sudah ada peningkatan. Yang kemarin beberapa anak belum lancar baca, sudah ada peningkatan. Yang kadang masih deja, sekarang sudah mulai tidak mengeja lagi. Untuk kendalanya itu yang pertama, beberapa anak yang masih membacanya belum lancar itu sering tidak masuk, jadi mengurangi kemampuan mereka untuk berlatih membaca lagi. Yang kedua, banyak hari libur. Terus untuk progres ke depannya, itu yang pertama, kita mengadakan variasi dalam membaca. Yang kedua, menambah cerita pendek dengan kata-kata yang sederhana yang nanti dibaca oleh anak-anak tersebut. Demikian. Yang pertama variasi dalam membaca. Yang kedua, cerita pendek dengan kata-kata sederhana. Terima kasih untuk waktunya. Waktunya untuk kelas 2A di awal pembelajaran, di awal tahun pembelajaran. Jadi memang kita ada program literasi untuk kemampuan awal membaca anak. Jadi memang ada anak yang belum lancar membaca, dan literasi program awal yang kita laksanakan yaitu anak-anak tiap pagi membaca
kemudian mengisi jurnal membaca. Kemudian bagi anak yang belum lancar, kita cek per anak dengan membaca buku Aisin, anak Islam suka membaca, jilid 1 sampai jilid 5. Kemudian ada juga kita membaca dengan tutor sebaya, jadi anak-anak yang sudah bisa lancar membaca membantu temannya menyimak teman yang membaca di Aisin itu. Dan untuk perkembangannya dulu yang masih jilid 1, sekarang sudah ada yang jilid 3 dan jilid 4, dan itu maksimal sampai jilid 5, jadi sudah membaca dengan misal badak, jadi sudah mati gitu, sudah itu pun. Kemudian untuk pengayaannya, untuk program pengayaannya, jadi kita ada program lidah buaya seperti yang saya sampaikan kemarin, program literasi Dewit Ibu dan Ayah. Nah, ini tujuan program ini yaitu meningkatkan keterampilan membaca murid, kemudian meningkatkan kompetensi murid dalam memahami bacaan, serta menumbuhkan kerjasama dan interaksi sosial antara murid dengan orang tua. Adapun untuk target pesertanya yaitu murid saya sendiri di kelas 2, dan nanti kalau memang memungkinkan jadi program sekolah nanti bisa untuk kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian juga orang tua atau wali murid dari peserta didik. Kemudian untuk lini masa perencanaannya, yang pasti karena ini menyangkut, kita harus ada kerjasama komunikasi dengan orang tua, juga dari Bapak Ibu dari Bunda selaku kepala sekolah, juga kita kerjasama dengan perpustakaan. Kalau di sekolah kita kan ada perpustakaan sekolah dan juga ada perpustakaan keliling, nanti Arkusda itu bisa pindah. Kemudian ada buku bacaan yang mungkin bisa dibawa murid sendiri dari rumah, seperti itu. Kemudian untuk tantangannya di sini, jadi kalau yang lidah buaya ini sudah pernah kita jalankan, tapi masih belum rutin karena baru uji coba. Ini mungkin untuk tantangannya ada orang tua yang tidak bisa hadir karena kesibukan atau kepentingan lain. Juga ada juga murid yang sudah bisa membaca tapi belum lancar, artinya untuk lunas untuk apa itu ada yang belum lancar. Kemudian untuk rencana solusinya di situ nanti orang tua yang nggak bisa hadir bisa diwakilkan oleh keluarga yang lain, misalkan pamannya, bibinya, atau kakaknya, bisa seperti itu. Dan untuk murid yang belum lancar nanti bisa membaca buku cerita bergambar dengan sedikit tulisan, jadi bukan yang isinya tulisan saja tapi ada gambaran. Mungkin itu saja Bunda dari saya. Terima kasih sudah menonton. Ini dari Bu Dian. Baik, terima kasih Bunda atas kesempatan yang diberikan. Izin melaporkan untuk literasi yang sudah dilaksanakan di kelas 2B. Ada beberapa literasi yang telah dilaksanakan, seperti yang pertama sweet diary. Jadi anak-anak menuliskan apa yang dirasakan hari ini atau pengalamannya selama belajar satu hari melalui buku diary sederhana. Jadi anak-anak belajar membuat kalimat, menyusun kata melalui program literasi ini. Kemudian yang kedua yaitu menulis resensi buku dengan cute notes. Jadi karena ada program perpustakaan yang 1 minggu 1 buku, meminjam 1 buku, kalau hanya meminjam, anak-anak cuma dipinjam, dikembalikan, pinjam lagi, dikembalikan, tapi tidak dibaca dengan benar. Maka program ini ada untuk menjembatani kekurangan tersebut. Jadi anak-anak nanti menuliskan pokok-pokok apa yang dia dapatkan dari buku tersebut di funny notes atau cute notes. Lalu yang ketiga, gepok asyik perkalian. Ini adalah gerakan literasi, numerasi. Jadi karena di kelas 2 materi matematikanya perkalian dan sudah sampai 100, maka saya buat kartu perkalian yang bisa dimainkan anak dengan gepok. Anak-anak kan suka banget main gepok kartu itu pun, tapi kartunya diganti dengan kartu perkalian. Dia boleh dapat kartunya jika sudah menjawab dengan benar
perkalian yang ada di kartu tersebut. Yang program numerasi ini berjalan dengan baik, bahkan anak-anak tanpa diminta akan memainkan permainan ini di waktu istirahat atau saat pekerjaan mereka sudah selesai. Jadi ini adalah program numerasi yang dari kelima ini yang paling disukai oleh anak-anak di kelas 2B. Dampak positifnya adalah anak-anak kelas 2B ini semangat menghafal perkalian beberapa, alhamdulillah sudah banyak yang menghafal di luar kepala untuk perkalian dari bilangan 1 sampai 100. Kemudian yang keempat adalah harta karun lagu anak nasional dan daerah. Jadi di kelas kami ada papan harta karun lagu bagi anak-anak yang berhasil menghafal satu lagu, baik itu anak, daerah maupun nasional, maka akan mendapatkan 1 bintang. Nanti diakumulasi di akhir semester. Siapa yang mendapatkan harta karun terbanyak maka dapat reward seperti itu. Dan ini juga dijalankan di kelas 2A. Jadi sudah berlangsung sejak semester 1 kemarin untuk yang harta karun lagu dan harta karun lagu anak. Kemudian yang terakhir, aku melek teknologi. Jadi ini adalah bentuk literasi teknologi yang diberikan di kelas. Anak-anak belajar menggunakan teknologi tidak hanya untuk bermain games, tetapi untuk membuat desain sederhana seperti poster melalui aplikasi Canva. Alhamdulillah anak-anak juga tertarik untuk melaksanakannya. Mungkin itu Bunda untuk kendalanya. Yang paling sulit tadi yang resensi buku Bunda, karena anak-anak masih bingung apa yang harus dituliskan di notes tersebut. Solusinya untuk ke depan adalah memberikan pertanyaan pemantik 5W1H untuk memancing isi dari buku yang dipinjam oleh anak tersebut. Terima kasih, ada kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Mani selaku kepala sekolah yang sudah memberikan waktu bagi kami kelas 4 untuk menjelaskan program pengayaan di kelas 4. Untuk program pengayaan kami di kelas 4 itu kami mengambil di penguatan literasi dan numerasi. Karena kemarin di kelas 4 itu masih ada siswa yang memang belum bisa membaca dengan lancar. Lalu di perkaliannya pun banyak beberapa siswa yang masih kesulitan dalam melakukan perkalian susun 2 angka dan pembagian secara bersusun. Padahal sudah kelas 4, jadi itu buat kami suatu permasalahan yang harus kami hadapi. Lalu untuk program yang kami laksanakan, karena ini kan zaman teknologi, kami di kelas 4 itu membuat 2 program. Yang pertama program gesit. Di situ program gesitnya itu dimaksudkan untuk gerakan literasi IT. Jadi gerakannya itu kita mencoba untuk mengenalkan soal-soal atau mengenalkan teknologi kepada siswa. Jadi teknologi itu tidak hanya untuk main YouTube dan sebagainya, tapi juga bisa untuk siswa menggali informasi. Jadi siswa bisa menggali informasi apapun di internet, tentunya internet yang sehat. Lalu yang kedua ada program perkalianku. Jadi di sini perkaliannya itu siswa belajar tiap pagi sebelum masuk. Tentunya di pelajaran matematika itu mereka untuk bisa mengerjakan soal perkalian. Nanti soalnya itu mereka memilih dengan kartu angka. Jadi disiapkan kartu angka. Jadi kakaknya itu mereka pilih kartunya dapat angka berapa. Nah mereka itu mengerjakan soal di situ. Nah nanti kalau ada siswa yang masih bingung, nanti itu bisa bertanya dengan guru dan bisa dibantu oleh tutor sebaya. Untuk pelaksananya, alhamdulillah kemarin anak-anak mulai mengalami peningkatan karena dengan melihat teknologi laptop aja itu anak itu sudah senang duluan, dia minatnya itu sangat besar. Jadi ketika anak-anak membaca informasi di internet, di laptop itu mereka itu sudah senang. Jadi peningkatannya lumayan besar di situ. Untuk perkaliannya juga alhamdulillah sudah banyak yang mulai bisa, walaupun memang ada beberapa siswa yang masih kesulitan, dan itu juga sudah kami bimbing bersama dengan guru dan tutor sebaya. Lalu untuk solusinya yang pertama
untuk kendalanya sendiri tentunya kalau di sekolah kita kan labnya komputer kan terbatas, jadi solusinya ya kita bergantian, jadi seminggu sekali siswa itu kami ajak bergantian ke lab komputer, jadi menunjukkan waktu yang lama sehingga mata pelajaran setelahnya itu kadang molor. Lalu kendala yang lain tentunya di waktu ya, karena waktu kita kan terbatas, literasi itu hanya 30 menit sebelum pelajaran dimulai, sehingga ya itu molor itu tadi. Lalu solusinya yang kami bisa berikan, kami nanti khusus di literasi fisik itu kami menambah waktu literasi 30 menit menjadi 1 jam. Jadi untuk pelajaran di hari itu nanti mulainya pukul 8. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari kelas 4 mau menambahkan. Saya hanya menambahkan sedikit karena programnya hampir sama ya. Untuk kelas 4B sama tiap pagi saya memberikan soal matematika kepada anak, perkalian dan pembagian bersusun setiap pagi setiap hari. Untuk numerasi anak-anak, dan alhamdulillah sekarang 90% sudah lancar perkalian dan 80% pembagian sudah lancar. Kemudian saya perbanyak juga soal-soal cerita matematika, jadi anak-anak biar memahami maksud dari soal tersebut, tidak hanya numerasi tapi juga literasi juga. Nah, jadi saya berasakan untuk memberikan soal cerita matematika biar anak-anak memahami numerasi dan literasi sekaligus. Terus kemudian mungkin itu saja. Oh iya, juga saya minta untuk membaca buku-buku cerita, ya tapi tidak setiap hari. Kemudian nanti anak-anak menceritakan kembali apa yang dibaca dalam buku cerita tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih dengan waktunya. Di sini kami dari kelas 5A dan 5B. Kebetulan itu memang kami selalu berjalan bersama dari awal. Kita program yang sama, termasuk program literasi ini. Nah, untuk kelas 5 setiap hari Senin dan Jumat itu ada program tulisan, yaitu 1 kalimat berkesan. Jadi nanti di situ anak mendapatkan 1 kata yang akan mereka kembangkan menjadi 1 kalimat yang berkesan. Berkesan dalam artian itu benar secara kaidah penulisan, termasuk penggunaan huruf kapital dan tanda baca, dan juga kalimat efektif atau jadi yang digunakan bukan kalimat gaul seperti itu. Untuk hari Selasa di kelas 5 ada gelitik. Gelitik itu adalah gerakan literasi digital, jadi anak-anak dikenalkan dengan komputer, dengan laptop, termasuk juga dengan penggunaan gadget secara bertanggung jawab. Dan artinya ini HP smartphone itu dipakai untuk apa aja, bisa kita gunakan untuk hal yang bermanfaat, misalnya untuk menggunakan aplikasi Canva, atau mungkin bisa untuk membuat video dan untuk membuat channel YouTube itu nih. Itu di kelas 5 ada anak yang kreatif sekali, mereka mempunyai channel YouTube dan edit video tentang barang daur ulang. Tepat sekali dengan program sekolah kita Adi Nyata. Nah, kemudian untuk hari Rabu itu ada pernik itu adalah perpustakaan mini kelas, atau jadi anak-anak itu nanti karena kita ada buku-buku yang dibawa oleh murid-murid sendiri, mereka akan meminjam buku di kelas atau di sudut baca kelas 5. Nah, di situ anak-anak ada yang menjadi petugas perpustakaan, yang lainnya meminjam, kemudian mencari karakter atau tokoh
ada shopping time, itu adalah program literasi ya, sekaligus literasi ya. Di situ nanti programnya adalah semacam bermain peran. Jadi kadang itu kita setting seperti rumah makan, di situ nanti ada daftar menu, anak-anak pura-pura jajan atau mau pesan apa, nanti kita hitung habisnya berapa atau pembeliannya berapa. Jadi ada yang berperan sebagai kasir, ada yang sebagai pembeli. Selain dengan setting rumah makan, juga kalian ganti dengan pusat perbelanjaan. Jadi kayak swalayan atau supermarket itu, nanti di situ ada harganya. Kalau misalnya beli 21 aku ada diskon yang harus mereka hitung. Untuk hari Jumat tadi juga ya, Senin dan Jumat adalah tulisan, yaitu sastrawan tulisan. Itu programnya untuk kendala ataupun kemajuannya itu akan disampaikan oleh Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung apa yang telah disampaikan dari Bu Mira tadi, di sini perlu saya sampaikan bahwa program-program yang disampaikan dari Bu Mira tadi merupakan satu bentuk implementasi atau jawaban atas penolakan yang dihadapi di kelas 5. Beberapa penolakan yang di kelas 5 adalah, yang pertama adalah masih banyaknya anak yang kurang termotivasi untuk membaca, ya kurang termotivasi untuk membaca. Ini merupakan permasalahan yang memang sedikit banyak terpengaruh terhadap fasilitasi. Kemudian yang kedua adalah masih banyaknya anak yang mengalami kendala di dalam penggunaan tanda baca, atau masih mengalami banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca. Kemudian ada beberapa lagi yang menjadi satu kendala yang melahirkan dari program tadi, yaitu tentang inventarisasi kata atau kosakata yang dimiliki anak itu masih sedikit. Hal ini dikarenakan memang dipengaruhi oleh volume anak atau kapasitas anak dalam membaca bacaan yang mereka lakukan. Jadi memang karena kurangnya anak dalam membaca itu menyebabkan anak kosakata yang digunakan itu tidak begitu mendukung atau tidak begitu banyak. Nah, ini dampaknya adalah ketika mereka ada satu kegiatan untuk membuat kalimat, itu mereka mengalami satu kesulitan. Dan bahkan ketika anak-anak itu membuat satu paragraf yang mungkin terdiri dari 2-3 kalimat saja, banyak sekali kata-kata yang diulang. Nah, misalkan ya, setelah itu, kemudian daripada itu, kemudian dan sebagainya. Kenapa itu diulang? Karena memang mereka tidak memiliki kata-kata yang lain. Nah, tidak dimiliki kata-kata yang lain, sehingga apa yang dia miliki itu, yang memang kata itu kemudian ditulis terus. Nah, itu dampak dari karena anak-anak yang volume membacanya sangat terbatas. Nah, itu makanya kita gunakan lagi untuk terus menggalakkan program literasi dengan melalui kegiatan membaca. Ya, kemarin kita sudah ada program yang saya sampaikan pemerintah melalui 15 menit ya membaca sebuah pembelajaran, ternyata itu belum memberikan satu efek yang signifikan. Nah, ini ada beberapa hal yang sangat mempengaruhi. Yang pertama adalah memang pada dasarnya anak tidak terbiasa membaca. Nah, untuk membangkitkan sikap anak atau anak yang mungkin tidak terbiasa itu untuk membiasakan anak membaca, itu dibutuhkan satu strategi yang menarik. Salah satunya adalah dengan menggunakan bacaan-bacaan yang ringan dulu. Ya, ini karena kan anak kalau langsung diberikan satu bacaan yang mungkin agak berat menurut mereka atau tidak menarik, itu menyebabkan anak enggan untuk membaca. Maka itu harus dirancang dengan bacaan-bacaan yang ringan dan menarik bagi anak. Nah, itu nanti setelah anak terbiasa dengan itu, nanti kita bisa meningkatkan kualitas atau isi konten dari bacaan itu. Yang dulu ringan sudah kita tingkatkan nanti akan.
Dengan pada akhirnya harapan kami nanti anak sudah terbiasa membaca. Ketika anak sudah terbiasa membaca, harapan kami kosakata yang dimiliki anak akan meningkat. Kemudian juga penggunaan tanda baca yang sering mulai baca dan sebagainya juga akan mulai membaik, akan mengalami peningkatan. Nah, untuk itu kami membutuhkan satu peningkatan, membutuhkan sarana pendukung. Ya, salah satunya adalah untuk inventarisasi buku bacaan yang mungkin selama ini masih kurang, ya kami mohon untuk bisa dialokasikan untuk bisa menjadi satu prioritas guna menunjang dari program ini. Itu yang pertama. Kemudian dari segi tadi inovasi yang disampaikan Bu Mila tadi, kenapa kita mengadakan kegiatan itu? Karena memang selama ini ada beberapa hal yang menyebabkan yang menjadi permasalahan bagi kita di rumah. Yang pertama adalah kemampuan dasar menghitung anak masih lemah. Ya, kemampuan dasar berhitung. Jadi pembagian kalian pengulangan dan penjumlahan itu yang sifatnya masih dasar itu bagi anak-anak lemah. Itu masih lemah. Padahal mereka kakak lemah. Sebenarnya kalau di kelas 5 itu sudah matang ya, sudah mantap, nanti kadang sudah mematangkan. Tapi kenyataannya memang masih banyak anak yang hitung dasarnya itu masih lemah. Kemudian yang kedua adalah selain tadi adalah kemampuan hitung dasar, kemudian bagaimana anak memahami satu perintah kalimat, khususnya kalimat matematika atau kalimat cerita atau kalimat kasus ya, untuk diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Jadi itu saling berkaitan ya, antara literasi dasar tadi dengan kemampuan dasar numerasi untuk anak-anak. Nah, misalkan tadi ketika anak-anak tadi dapatkan satu permasalahan, misalkan anak-anak itu membeli sebuah barang, ya di sebuah barang misalkan membeli sebuah baju untuk lebaran itu seharga misalkan 100.000. Nah, oleh penjual atau toko mereka mendapatkan diskon atau potongan misalkan 20%. Berapa anak-anak harus membayar? Nah, seperti itu. Ternyata banyak sekali anak-anak yang mengalami kesulitan di dalam membaca tadi, atau mencari atau menjawab dari soal itu tadi. Ada dua hal yang mengalami kesulitan. Yang pertama adalah ketika mereka harus menerjemahkan kalimat ke dalam matematika. Kemudian yang kedua adalah ketika mereka harus menghitung persen dari apa yang disampaikan tadi. Nah, itu tadi merupakan dasar-dasar yang permasalahan yang ada di kelas 5 yang menyebabkan atau membangkitkan kami, memotivasi kami untuk berpikir bagaimana kita membuat satu program untuk peningkatan literasi dan numerasi itu tanpa harus memberikan satu beban bagi anak. Jadi anak diajak belajar matematika, tapi mereka tidak merasa belajar matematika. Seperti itu. Jadi anak diajar untuk membaca atau mengembangkan kemampuan membaca, tapi anak tidak merasa untuk dipaksa untuk membaca. Nah, itu program seperti yang sampaikan Bu Mila tadi merupakan satu pemikiran kami untuk mengatasi permasalahan dan akan datang. Karena di dalam AKM, di AKM itu kita tidak hanya dituntut anak itu, kalau misalkan di numerasi anak tidak hanya dituntut bagaimana anak bisa berhitung, tapi bagaimana anak bisa menerjemahkan soal-soal kalimat-kalimat yang memang bentuknya studi kasus ya, kasus sehari-hari yang sering dihadapi anak untuk bisa diterjemahkan ke dalam kalimat matematika. Kemudian baru masuk kita kalau ada kemampuan berhitung. Jadi memang ini seperti yang pernah disampaikan atau sering dikatakan bahwa untuk meningkatkan ini tidak bisa hanya dilakukan di satu jenjang aja, misalkan di kelas 5. Ini harus mulai dari jenjang dasar dan selanjutnya. Ya, kalau sudah di kelas 5 itu sebenarnya kita tinggal memantapkan saja dari apa yang kita dimiliki anak. Tapi kenyataannya memang ya sampai saat ini kami
masih harus memulainya dari dasar. Karena di dalam agama itu ada 4, untuk kursusnya literasi itu ada 4 aspek yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah membaca, kemudian adalah mendengarkan atau menyimak, kemudian menulis, kemudian juga berbicara. Dan untuk berbicara ini saya kira sama ya dengan yang lain. Kasima sudah mulai mengembangkan dengan kegiatan-kegiatan dan pembelajaran seperti kelompok diskusi, kemudian kegiatan presentasi atau pemaparan dan sebagainya. Itu merupakan satu upaya kami untuk bisa meningkatkan kemampuan literasi anak khususnya dalam bidang atau dalam aspek berbicara. Dan untuk aspek mendengar dan menyimak ini memang baru kita susun programnya, dan nanti kalau ke depan sudah mulai ada, dan sebenarnya sudah berjalan ya. Ketika anak kita dapatkan pada kita tontonkan sebuah video atau film, kemudian anak kita suruh untuk menuliskan membuat ringkasan atau menuliskan tokoh, itu merupakan salah satu upaya kami bagaimana anak bisa memahami informasi yang didengar atau dibaca. Jadi itu yang telah dilaksanakan di kelas 5, mulai dari perlaksanaannya database sampai pada program-program yang kita laksanakan. Walaupun secara kualitas atau secara kuantitas itu peningkatannya belum begitu sesuai dengan ekspektasi kita, sesuai dengan kita, tapi apa yang telah kita laksanakan ini sudah mengalami peningkatan. Kalau anak dulu yang mungkin masih sulit untuk membuat kalimat, satu kalimat agak sulit, ya sekarang walaupun masih agak sudah mulai ada satu kemajuan, anak sudah mulai bisa membuat kalimat-kalimat singkat seperti itu. Nanti ada pengembangan. Kemudian untuk numerasi ini sudah mulai ada peningkatan juga. Anak-anak yang mungkin kemampuan berhitung masih sangat lemah, sudah ada peningkatan. Memang walaupun masih menggunakan cara-cara yang mungkin agak aneh ya, agak aneh, karena ketika memang masih menggunakan jari dan sebagainya untuk menghitung. Bahkan masih ada yang menggunakan turus, jadi pakai seperti itu hanya untuk menulis. Tapi sekarang sudah mulai tidak ada, dan mereka sudah mulai berkurang seperti itu, walaupun memang belum sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Itu yang saya sampaikan. Semoga nanti untuk kedepannya apa yang telah kamu berbuat tadi bisa meningkat dan bisa menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang menjadi harapan kita nanti di kelas 6 adalah semakin matang. Itu bunda yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, alhamdulillah sudah menyampaikan dari masing-masing kelas kegiatan, kendala, peningkatan, kemudian strateginya apa. Nah, di sini Bapak Ibu bisa kami rangkum atau kami simpulkan bahwa secara keseluruhan anak-anak yang sudah melaksanakan program literasi maupun numerasi yang dilakukan itu sudah ada peningkatan. Secara umum sudah ada peningkatan. Cuman dari masing-masing kelas itu ada peningkatan yang bertahap. Artinya tadi di kelas 1 yang perlu sekali penambahan malah sering tidak masuk. Jadi kita targetnya kan juga berkurang. Kemudian kelas 2 tadi ada orang tua yang mungkin keterlibatannya kurang maksimal. Nah, itu diantaranya seperti itu ya. Kemudian tadi kelas 5 itu belum beberapa yang menguasai kosakata dan sebagainya. Jadi untuk membuat kalimat itu saja masih belum bisa ya. Kemudian interaksinya juga masih perlu peningkatan. Tetapi Bapak Ibu bisa kami simpulkan di sini dari masing-masing laporan sudah ada peningkatan. Nah, di sini Bapak Ibu
untuk kelas 1, 2, ada 4 maupun 5. Ini yang bisa saya rangkum, yang bisa saya simpulkan yaitu program dari literasi maupun numerasi sudah berjalan lancar, betul Bapak Ibu? Oke. Tetapi masih ada kendala yang ditemui. Hanya ada beberapa, diantaranya numerasi yang bisa saya simpulkan dari kelas bawah sampai kelas atas adalah perkalian dan pembagian yang anak-anak masih belum semuanya bisa, ya, perkalian dan pembagian. Kemudian peningkatannya yaitu tadi anak-anak senang melakukan program Litnum ini karena memakai laptop atau memakai komputer. Jadi ada daya tarik sendiri, ketertarikan anak-anak untuk mengoperasionalkan laptop atau komputer ini, ya. Kemudian peningkatannya kembali ini sudah ada keterlibatan orang tua, ya, walaupun tidak semuanya, walaupun tidak semuanya, tapi sudah ada keterlibatan. Yang terakhir untuk kelas 4 dan kelas 5 ini walaupun perkalian dan pembagiannya itu masih menjadi kendala, tetapi anak-anak sudah bisa melaksanakan program literasi maupun numerasi ini dengan baik, ya, terutama dengan program-program dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, itu semuanya sudah terprogram, ya. Jadi intinya Bapak Ibu, meskipun kita sudah melaksanakan program dengan baik, tetapi masih juga ada kendala. Nah, di sini peningkatan kita berdasarkan kemampuan siswa dalam melaksanakan program itu dan keberhasilan anak-anak sesuai dengan target Bapak Ibu guru. Itu yang bisa saya simpulkan. Nanti secara rinci dari masing-masing kelas, nanti seperti literasi digital, apa saja dan sebagainya, itu nanti bisa ditingkatkan lagi atau diubah strateginya, ya. Itu Bapak Ibu untuk pembahasan PMO pada siang hari ini. Mudah-mudahan kita masih ada beberapa waktu lagi, masih ada Juni. Insya Allah nanti program kita di akhir Juni itu akan tercapai. Saya minta nanti laporan dari PMO bulan Juni, maksimalnya bagaimana, kendala serta keberhasilannya bagaimana, karena ini menyangkut dengan topik kita, yaitu manajemen dan pengembangan sekolah, serta sub kita adalah strategi kebijakan dan program pengayaan siswa. Itu yang kita lakukan. Demikian Bapak Ibu, mungkin ada masukan dari teman-teman lagi tambah. Kalau tidak Bapak Ibu, pembicaraan PMO kita pada hari ini, hari Rabu tanggal 24 April 2024 sudah selesai dan sudah membuahkan satu kesepakatan, mudah-mudahan bisa terlaksana dengan baik. Amin. Terima kasih untuk semuanya Bapak Ibu. Kita atas dan para keberhasilan kita. Dari saya selaku kepala sekolah dalam memandu PMO ini, mungkin ada salah kata, kurang pas atau kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.